Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Harinur. Perkenalkan, saya Aulia Jaya. Dan perkenalkan, nama saya Zulfa Diandra. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, yaitu Bani Umayyah di Andalusia. Selamat menyaksikan. Daulah Umayyah di Andalusia merupakan kelanjutan dari kekuasaan Bani Umayyah yang sebelumnya berpusat di Damaskus. Setelah kejatuhan Daulah Umayyah akibat revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, seorang bangsawan muda bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri dan akhirnya menetap di wilayah Andalusia. Di sana, dia mendirikan kembali kekuasaan Umayyah dan membentuk sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil. Di bawah kepemimpinan Daulah Umayyah, Andalusia tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam yang ada di Eropa Barat, serta menjadi simbol kejayaan Islam pada masa itu. Sekarang kita beralih ke rangkaian cerita dan peristiwa sejarah pada zaman Bani Umayyah di Andalusia. Ada beberapa fakta sejarah atau rangkaian cerita yang kami kutip untuk pembahasan kali ini. Tetapi di sini saya akan memfokuskan kepada satu atau peristiwa pertama dari rangkaian cerita pada zaman Bani Umayyah di Andalusia. Itu adalah runtuhnya dinasti Umayyah di Timur pada tahun 750 Masehi. Kita mulai dari latar belakangnya. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah yang berkuasa di Damaskus digulingkan. Sebagian besar keluarga Umayyah itu dibunuh. Namun, satu orang selamat, namanya itu Abdurrahman bin Muawiyah. Kemudian Abdurrahman bin Muawiyah ini melakukan upaya pelarian. Pelarian inilah yang menjadi titik awal berkuasanya Umayyah di dataran Spanyol atau Andalusia. Lalu rentetan sejarah kedua itu adalah pelarian Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia pada tahun 750 sampai 755 Masehi. Jadi Abdurrahman ini melarikan diri dari negeri Syam, menyeberangi Afrika Utara dan akhirnya sampai di Andalusia atau dikenal sebagai Spanyol. Saat itu, wilayah Andalusia itu sedang dalam kondisi tidak stabil. Ia melihat peluang untuk membangun kekuasaan baru di dataran tersebut. Lalu rangkaian peristiwa sejarah ketiga itu adalah berdirinya Emirat Cordoba pada tahun 956 Masehi. Pada tahun itu, Abdurrahman berhasil mengalahkan penguasa lokal bernama Yusuf Al-Fihri. Ia mendirikan Emirat Cordoba. Emirat Cordoba sendiri adalah sebuah pemerintahan Islam independen di Andalusia. Ia tidak mengklaim sebagai khalifah, tetapi sebagai amir atau pemimpin. Inilah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah berkembang di Andalusia. Nah, setelah Abdurrahman I berhasil mendirikan kekuasaan Andalusia, para penerusnya itu mempunyai tugas penting, yaitu memperkuatnya. Bayangin nih, kalian pengen bangun rumah, pasti kalian membutuhkan rumah yang kokoh dan juga yang nyaman kan? Nah, selama lebih dari 100 tahun, para pemimpin setelah Abdurrahman I ini terus berjuang menghadapi berbagai tantangan ancaman dari dalam maupun dari luar. Tapi sambil mereka berjuang, mereka juga sambil membangun rumah di Andalusia ini untuk menjadi lebih baik, di mana mereka membangun kota-kota yang indah, mendirikan masjid untuk tempat ibadah dan juga pusat kegiatan, serta membangun pusat-pusat pemerintahan agar wilayah ini semakin tertata dengan baik. Di masa inilah budaya Islam mulai berkembang pesat dan juga mewarnai kehidupan di Andalusia. Nah, tibalah ini kita di masa keemasan Andalusia, yang dimana di bawah kepemimpinan seorang tokoh hebat bernama Abdurrahman III. Di tahun 929 Masehi, ada sebuah keputusan penting yang beliau ambil, yang dimana beliau mendeklarasikan Andalusia sebagai sebuah khalifahan yang mandiri, atau bisa kita bilang sebuah kerajaan Islam yang memang besar dan juga berdaulat. Nah, dengan pusatnya yang di Cordoba. Keputusan ini tuh krusial banget. Kenapa? Karena ini tuh membuat Andalusia menjadi sejajar dengan khalifahan lainnya. Nah, khalifahan besar lainnya tuh seperti khalifahan Abbasiyah di Baghdad yang sekarang di wilayah Irak, dan juga khalifahan Fatimiyah di Mesir. Ini menunjukkan bahwa negara baru atau negara Andalusia ini udah nggak bergantung lagi kepada negara-negara lain, dan juga mereka menunjukkan kekuatannya sendiri. Nah, kalau
tadi aku nyebutinnya itu masa keemasan Andalusia. Sekarang aku bakal ngebahas puncak kejayaan Andalusia, yang dimana ini di bawah kepemimpinan Abdurrahman III, dan terutama di masa putranya Al-Hakam II yang memerintahkan dari tahun 961 hingga 976 Masehi. Cordoba itu menjadi salah satu kota yang terbesar, terkaya, dan juga paling maju di dunia. Bayangkan sebuah kota yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Wah, itu bakal seperti apa ya orang-orangnya kalau misalkan pinter-pinter banget dengan sumber daya manusia yang tinggi-tinggi. Nah, di masa Al-Hakam II, ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat, di mana beliau sendiri juga sangat menyukai ilmu dan juga membangun sebuah perpustakaan raksasa dengan banyak sekali ratusan ribu buku. Masjid Cordoba yang sudah ada diperluas itu, yang sudah ada sekarang itu diperluas dan juga dimegahkan lagi, dan sebuah istana indah bernama Madinah Az-Zahra yang dibangun sebagai simbol kemewahan dan kekuasaan. Andalusia saat itu menjadi pusatnya ilmu pengetahuan, seni yang indah, dan yang paling penting adalah toleransi antar umat beragama. Orang-orang dari berbagai kepercayaan bisa hidup berdampingan dengan saling damai dan saling belajar. Setelah Al-Hakam II wafat, anaknya yang masih hidup ini tapi kekuasaan sebenarnya dipegang oleh Wazir Al-Mansur. Dia kuat secara militer, dan setelah dia wafat, kekacauan terjadi. Perebutan kekuasaan membuat negara mulai Cordoba akhirnya runtuh akibat perang saudara dan konflik internal. Pada tahun 1341 Masehi, kekhalifahan resmi dibubarkan. Andalusia pun pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut khalifah. Meskipun kekuasaan Umayyah berakhir, pengaruh mereka tetap hidup. Andalusia menjadi jembatan ilmu antara dunia Islam dan dunia Eropa. Banyak karya ilmiah diterjemahkan ke bahasa Latin dan menginspirasi era Renaissance atau periode peralihan yang terjadi di Eropa dari abad pertengahan ke zaman modern. Ditandai dengan kebangkitan kembali minat dan perhatian pada kebudayaan Yunani dan Romawi klasik di Eropa. Halo semua. Jadi sekarang aku bakal ngasih tahu kalian hikmah-hikmah apa aja sih yang kita dapatin setelah kita dengerin tadi sejarah-sejarah dari Bani Umayyah di Andalusia. Poin yang pertama, ada pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan, yang dimana seperti kita tahu bahwa Bani Umayyah itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan pendidikan mereka, sehingga mereka membangun perpustakaan yang megah dan menyimpan ribuan manuskrip yang berharga. Penerjemah karya-karya klasik Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab juga membuka cakrawala intelektual yang luas, yang dimana para ilmuwan muslim di Andalusia juga mencapai kemajuan signifikan dalam banyak sekali bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang dimana kita bisa ambil bahwa kemajuan suatu bangsa sangat berkualitas dan juga sangat bergantung pada investasi dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan yang baik. Poin yang kedua, ada kemajuan budaya dan seni, yang dimana Andalusia itu menjadi pusat kebudayaan yang gemilang dengan arsitektur yang megah, lalu masjid-masjid yang agung, puisi yang indah, musik yang khas, dan juga seni rupa yang memukau. Nah, ini bisa kita tahu nih kalau ternyata stabilitas politik dan juga kemakmuran ekonomi itu tuh memungkinkan perkembangan seni dan budaya dan juga memperkaya kehidupan manusia maupun masyarakat di Andalusia ini. Poin yang ketiga, perubahan nasib adalah siklus sejarah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sejarah Bani Umayyah di Andalusia menunjukkan bahwa tidak adanya kekuasaan yang abadi. Kejayaan bisa berganti dengan kemunduran. Pelajarannya adalah pentingnya untuk senantiasa waspada, belajar dari masa lalu, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Setelah mengetahui hikmah dari sejarah Bani Umayyah di Andalusia, sekarang kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab. Untuk pertanyaan pertama, belajar dari fakta sejarah yang sedang dipelajari. Sebagai generasi masa depan, mengapa kita harus menyiapkan diri kita menjadi lebih baik serta menyiapkan Indonesia menjadi lebih baik? Jawabannya, sebagai generasi penerus, kita perlu mempersiapkan diri menjadi lebih baik. Karena pertama, untuk mencegah terjadinya sejarah yang berulang. Lalu yang kedua, melanjutkan perjalanan dari yang terdahulu sehingga tidak mengulang sejarah yang sudah dilalui. Yang ketiga, menghadapi tantangan baru. Yang keempat, menentukan masa depan bangsa. Dan yang terakhir, menjaga identitas bangsa. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia pada masa pemerintahan Daulah Umayyah II?
Jawabannya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah II di Andalusia itu ditandai dengan berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran dan farmasi, filsafat dan ilmu logika, matematika dan astronomi, sastra dan bahasa, dan pendidikan dan perpustakaan. Di sini kami ambil contoh perpustakaan Cordoba. Nah, sekarang aku bakal membahas pertanyaan nomor 3, yaitu apa aja sih faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah di Andalusia. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin poin-poin apa aja yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama, ada persaingan politik internal. Bayangin nih, para pemimpin dan tokoh-tokoh penting di Andalusia saling berebut kekuasaan dan pengaruh. Persaingan ini tuh menciptakan ketidakstabilan dan juga melemahkan persatuan. Yang kedua, melemahnya otoritas pusat. Ketika para khalifah dan penguasa pusat tidak lagi kuat dalam memimpin, wilayah-wilayah di bawahnya itu otomatis akan menjadi lebih sulit dan juga dikendalikan. Dan mereka memberontak. Nah, ini juga khalifah-khalifahnya menjadi melemah, mereka sudah tidak kuat memimpin. Yang ketiga, ada konflik etnis dan juga sosial. Nah, yang tadi kita tahu kalau misalkan mereka tuh sangat jaya, mereka sangat emas. Nah, di sana itu juga ada beberapa kelompok-kelompok, golongan-golongan yang dimana terkadang memunculkan perbedaan yang sangat krusial dan juga mereka memicu perselisihan dan juga ketegangan sosial. Nah, tadi apa? Yang kelima ya, perebutan kekuasaan di istana. Juga ini membuat faktor yang sangat krusial, yang dimana ini adanya pengkhianatan dan juga perang saudara di kalangan keluarga sangat amat melemahkan pemerintahan. Nah, selanjutnya ada tekanan dari pihak lawan, yaitu kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol yang dimana mereka terus berupaya, mereka tidak menyerah untuk merebut kembali wilayah Andalusia yang dikuasai Muslim. Nah, yang terakhir ini ada kehancuran ekonomi. Ini yang paling titik terendahnya, dimana mereka tadi sudah dari faktor-faktor sebelumnya sudah parah, sekarang dimana mereka sudah hancur-hancur, yaitu ada kehancuran ekonomi. Dimana karena adanya perperangan terus-menerus yang tadi dari perperangan antar saudara, perperangan antara pemimpin, perperangan antar warga, dan juga perperangan dari kelompok-kelompok lawan, dan itu menyebabkan ketidakstabilan politik dan juga berdampak buruk pada perekonomian di Andalusia. Di mana ini juga melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat di Andalusia. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu aspek apa aja sih dalam fakta sejarah yang terjadi pada masa dinasti Umayyah di Andalusia untuk dijadikan hikmah atau pelajaran di Indonesia. Ngomongin Indonesia atau negara kita sendiri, yang dimana kita itu memiliki bangsa yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan juga agama. Dalam belajar, banyak sekali sejarah yang dapat kita ambil dari peradaban Islam di Andalusia, khususnya pada masa dinasti Umayyah. Meskipun telah terjadi yang berlalu, abad-abad yang lalu, ada juga nih beberapa aspek penting yang dapat kita jadikan hikmah dan juga pelajaran. Yang pertama, kejayaan yang didapat melalui ilmu pengetahuan dan pendidikan, yang dimana ilmu pendidikan itu sangat bermain krusial dalam kehidupan kita teman-teman. Andalusia mencapai puncak kemuliaannya karena dapat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Perpustakaan megah didirikan dan berbagai disiplin ilmu berkembang pesat. Ini mengingatkan kita bahwa kemajuan Indonesia sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Aspek yang kedua, yaitu toleransi beragama dan hidup yang berdampingan. Yang tadi sebelumnya pernah kita bahas bahwa di Andalusia itu seperti umat Islam, Kristen, dan juga Yahudi, mereka itu dapat hidup berdampingan dengan relatif damai dan juga saling berkontribusi. Ini adalah nilai luhur yang juga menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia. Kita harus terus memperkuat toleransi dan menghargai perbedaan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia ini. Hikmah selanjutnya adalah antisipasi terhadap perpecahan konflik dan juga kepentingan golongan, yang dimana sejarah Andalusia menunjukkan bahwa konflik internal dan perebutan kekuasaan dapat menghancurkan sebuah peradaban. Kita tuh harus mengedepankan persatuan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok agar Indonesia tetap kokoh. Yang terakhir, kita mempunyai kekuatan kolaborasi antar bangsa dan budaya. Selain kita berkolaborasi antar manusia cedekia, kita juga wajib untuk berkolaborasi antar bangsa dan juga budaya. Andalusia menjadi pusat peradaban karena keterbukaan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan budaya dari
berbagai penjuru dunia. Nah, Indonesia juga perlu untuk menjalin kerjasama internasional dan memperkaya diri dengan budaya-budaya positif dan bangsa-bangsa lain. Berarti bisa kita tahu teman-teman bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Beralih ke pertanyaan kelima. Bagaimana Bani Umayyah di Andalusia mampu membangun peradaban yang maju di tengah tekanan dari Eropa Kristen? Jawabannya, Bani Umayyah di Andalusia mampu membangun peradaban maju di tengah tekanan dari Eropa Kristen karena mereka memiliki kombinasi kepemimpinan yang visioner dengan sistem pemerintahan yang stabil dan jelas. Faktor utama yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap dunia Islam. Nah, jadi jawabannya adalah keruntuhan Bani Umayyah di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut seperti yang pertama, ada perpecahan politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Yang kedua, kehilangan persatuan sosial, dan yang terakhir adalah adanya tekanan dari pihak lawan, yaitu bangsa Kristen, yang menjadi penyebab utama runtuhnya Bani Umayyah di Andalusia. Keruntuhan ini menyebabkan dampak yang signifikan terhadap dunia. Dampak yang terjadi antaranya yaitu fragmentasi Islam di dunia barat, penurunan pengaruh ilmiah dan budaya, perubahan politik di dunia Islam, dan yang terakhir adalah peningkatan ketegangan di dalam dunia Islam. Dari belajar fakta-fakta sejarah dan materi tentang sejarah Bani Umayyah di Andalusia yang telah kami paparkan, kita dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Bani Umayyah di Andalusia itu merupakan bukti kuat bahwa kekuatan tekad, visi yang jelas, dan kepemimpinan yang bijak itu dapat membangun peradaban gemilang, bahkan di tengah keterpurukan. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penerusnya, wilayah Andalusia tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan toleransi, serta Andalusia membawa pengaruh besar bagi perkembangan dunia Islam dan Eropa. Warisan kejayaan ini menjadi pengingat pentingnya ilmu, persatuan, dan semangat untuk terus berbuat baik demi kemajuan umat. Oke teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa dari kehancuran itu kita bisa tumbuh kejayaan asalkan ada tekad, ilmu, dan juga ketakwaan. Maka, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Jangan pernah lelah untuk terus belajar, berbuat baik, dan sebarkan cahaya Islam dimanapun kita. Terima kasih sudah memperhatikan materi kami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.